atau pas lahiran terus ambruk nggak bangun, itu satu biasanya umumnya karena kekurangan kalsium. Karena pada saat induk bunting itu kalsium rebutan antara janin dengan kebutuhan induk. Sebenarnya prolap atau broyong ini pengobatannya hanya kita pakai ini sabuk, apa itu istilahnya, deker, kayak deker itu loh. Yang sabuk itu ya, belakangnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan PP Nursino Channel, channelnya peternakan. Semoga sehat selalu buat teman-teman yang setia mengikuti channel ini, dan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah membantu men-share video-video kami. Semoga video-video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hari ini kita masih bersama dengan narasumber utama kita. Nah, ini kita langsung kita sorot ini. Beliau Abah Sutris. Jadi jangan bosan-bosan karena ilmunya itu tidak ada habisnya ini. Hari ini ketemu lagi dengan Abah. Gimana Abah? Kabarnya sehat ya Abah ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abah. Salam sehat selalu buat rekan-rekan peternak dimanapun berada. Ya, ada lagi Bah yang lain? Untuk berikutnya yaitu masalah broyong atau prolap. Ya. Broyong atau prolap ini istilahnya sebetulnya itu kan sama dengan ambeien. Cuman kalau yang apa tuh namanya, yang betina itu bukan ambeien karena dia dari kemaluannya. Broyongan ini penyebabnya memang banyak. Satu yang paling sering terjadi, tinggi palungan itu di luar toleransi. Artinya apa? Ternak itu mau makan tuh sampai jinjit-jinjit untuk domba. Itu sangat mudah kena prolap atau broyong. Karena dia pada saat makan ini ngeden terus. Kalau palungannya terlalu tinggi Bah ya? Iya. Okay. Beda dengan jenis kambing. Tinggi nggak ada masalah karena memang ternak itu ditakdirkan untuk kambing itu makannya berdiri dan daun-daunan yang di atas, bukan rumput. Kalau domba kan rumput. Ya. Secara alamiah itu Pak. Terus yang kedua, itu dari sisi palungan. Lantai kandang itu searah dengan badannya dia. Maksudnya gimana nih? Dia makan ke arah sana. Ya. Lantai kandang garis-garisnya ini ke belakang. Akhirnya dia kan licin. Ini nahan badan terus. Jadi bikin lantainya harus melintang. Menyilang ya, ya. Jadi posisi kalau kita palungannya ke arah mana? Kalau menghadap ke utara misalnya melintang ya? Intinya melintang dengan badan. Oke. Karena licin itu ya, Pak ya. Siap. Kemudian ada juga yang akibat dari pakan. Pakan ini secara spesifikasi belum pasti ya. Namun ada yang mengatakan pakan yang mengandung getah tinggi, yang mengandung getah pekat, bukan getah tinggi, maaf. Jika diberikan dikonsumsi secara terus-menerus, ini dia pada saat mengeluarkan kotoran, ini maksa. Intinya kan ngeden terus. Sama dengan ternak, kenapa yang bunting rata-rata yang terjadi? Sama karena dia ngeden terus. Makanya kalau sudah kayak begitu, kayak ini tadi barusan aja
ada. Pak, ini katanya broyong Pak, coba videonya kirim. Loh, ini kayaknya mau beranak. Enggak Pak. Oh ya bukan broyong, broyong itu sudah keluar. Isi plasenta itu keluar Pak. Plasenta itu keluar. Kalau itu ngeden, itu yang lumrah kelihatan menonjol kemaluannya. Anaknya ini sudah mendorong terus, sementara induknya belum membantu mendorong. Apakah karena induknya kekurangan tenaga? Makanya saya sarankan segera kasih air gula, biar induk ada tenaga untuk membantu mendorong. Kemudian yang kedua, bantu obat intraksi, misalnya Intropid kah, kemudian oksitosin itu ya? Ya, oksitosin kah, itu. Interaksi itu supaya membantu mendorong. Untuk mencegah terjadinya broyong ini tadi. Pengobatan broyong apa? Secara pasti obat itu nggak ada Pak. Yang ada ya itu dimasukkan lagi semuanya, tangan bersih, masukkan, cuci bersih dulu, masukkan, terus dijahit. Dikecilkan lubangnya untuk nahan itu. Lah apakah rekan peternak sanggup untuk jahit itu? Saya yakin tidak ada yang berani. Nggak pegel soalnya. Nah, yang keluar itu apa tuh Pak? Ya? Yang keluar itu apa? Plasenta. Plasenta keluar belum waktunya karena itu tadi faktor macam-macam. Iya, faktor macam-macam. Bentuk kandang, tetek bengek. Terus induk ini ngeden terus. Posisi makan nggak bener. Nah, kemudian apa namanya prolap atau broyong ini pengobatannya hanya kita pakai ini sabuk apa itu istilahnya deker, kayak deker itu loh. Ya. Ada banyak yang jual. Dipakaikan sabuk itu, sabuk prolap itu. Terus belakang itu kalau nggak salah ada yang untuk nutup pipa. Ada nutup itu. Iya. Oh, ada itu ya? Dipakai. Dipakai selama sebulan. Mungkin ada di HP saya. Bisa nggak ya, di anu? Coba. Lihat juga Pak. Sabuk itu ya, belakangnya ada. Ini ada yang jual itu Pak? Ada yang jual. Rekan di Bandung. Apa namanya? Sabuk apa ya? Lek anu deker kalau di dengkul. Apa tuh kalau nggak, untuk orang khusus orang ambeien itu apa? Orang hernia itu apa? Apa sabuk itu? Nah, itu khusus untuk prolap. Iya, untuk kambing domba ya khusus itu. Iya, kambing domba ini yang dipakai. Oh, harganya berapa Pak? Kalau nggak salah itu hari sekitar 300-an sekian. Oh, tapi bisa dipakai terus ya? Iya, ya. Pakai. Tapi jangan kambingnya kesel, wonge gawe kok. Jadi memang ini yang paling bagus. Kalau kita nggak berani jahit, nggak apa, takut. Ya pakai itu. Iya, oke. Ini ada yang jual. Itu sabuk itu ya rekayasa manusia sedemikian hebatnya sehingga karena broyong memang nggak ada obat Pak. Obat suntik apa nggak ada. Berarti lebih ke ternak bunting ya Pak ya? Ternak bunting Pak yang banyak karena dia ngedem terus. Iya, kalau ternak tidak bunting langka. Kecuali palungan itu tadi. Ya. Tapi saya pernah punya ada kambing kacang pendek bunting. Nah, palungannya tuh palungan ini sanen tinggi-tinggi. Bunting muda keluar, Pak. Masih bunting muda, udah keluar. Waduh, ini gimana? Ya udah daripada gini jaga loh, Pak. Itu kalau nggak dimasukkan gimana, Pak? Efeknya? Lu ya busuk loh, Pak, lalat. Lalat nempel, bertelur. Ya sudah, apalagi nggak higien kan lingkungan. Dipotong nggak bisa ya? Dipotong nggak bisa itu? Ya kalau dipotong ya ternaknya mati. Oh itu organ. Oh iya.
Organ ternak. Jadi kalau prolap itu obatnya ya cuman itu. Kalau dari Pak Mantri itu ya dimasukkan, kemudian dijahit, disempitkan, udah. Kadang dimasukkan, itu paling 5-10 menit lah aja Pak. Iya, bisa keluar lagi kalau nggak dijahit ya. Keluar lagi terus, kan capek ngeluar masukkan. Gitu. Nah itu masalah groyong atau prolap. Berikutnya masalah luka berbelatung. Memang banyak teman-teman sudah bagus penanganannya, dikeluarkan belatungnya. Nah, cara mengeluarkan belatung memang banyak. Ada yang dikasih air tembakau, ada yang dikasih air sirih, ada yang bilang dikasih bensin dan sebagainya. Di lukanya itu tadi? Di pas lukanya. Ya, pas lukanya. Nah, namun pada saat yang di belatung itu pasti permukaannya mengeras Pak. Makanya sulit kita mengeluarkan. Kadang luka itu munculnya sangat kecil, tapi di dalam udah atos. Udah nutup, sehingga kita mengeluarkan belatung tuh ampun susahnya. Susah sekali. Mau nggak mau ya kita korek, kita lukai. Pakai gusanek, bagus. Keluar semua pakai gusanek. Oh, disemprot itu keluar semua? Keluar Pak, pakai gusanek itu keluar. Ada yang pakai alkohol. Ini tidak perlu dikorek ya, disemprot gusanek itu nggak bisa ngorek sampai dalam Pak. Nggak disemprot pakai gusanek itu keluar sendiri? Keluar Pak. Keluar sampai bersih, yakin kan bersih. Cuci pakai alkohol lagi, semprot lagi gusanek, sampai bersih. Kita yakini bersih, baru kita berikan obat luka. Obat luka beli di apotek namanya PK itu. Wah ampuh sekali itu. Apa? PK. Itu untuk manusia warnanya hitam. PK ya? Bentuknya serbuk hitam. Kita kasih besok udah kering. Itu ditabur-tabur gitu aja? Tabur. Terus kita kalau bisa sebisa kalau mungkin. Kalau dulu SA ingat saya. Ya, sulfanilamid kan. Ya, sama macam kayak gitu ini. Sekarang PK itu. Oh, murah Pak itu ya? Murah PK, obat PK itu murah. Nah itu kemudian juga kita injek karena dia sakit dan pasti biasanya ada bakteri dan sebagainya, bantu injek dengan antibiotik, bantu tenaganya dengan vitamin. Itu untuk mengatasi luka. Bersihkan belatungnya dulu sampai bersih. Setelah bersih belatung, dengan cara apa? Kita keluarkan, mungkin kita bantu cair. Kalau yang secara tradisional, air sirih dengan tembakau itu direbus, kemudian diteteskan. Ada yang kayak begitu. Ada yang disemprotkan bensin, ada yang disemprotkan macam-macam lah. Ada yang pakai gusanek. Ulat keluar, sudah kita yakini sudah bersih, nah baru. Itu penyebabnya kenapa Pak? Penyebab banyak. Ada yang karena begitu luka digigit lalat, langsung bertelur. Dari luka yang kecil. Atau memang luka besar pada saat dia geser, muncul luka, lalat nempel. Bertelur. Berarti lebih karena telur lalat itu tadi? Telur lalat Pak. Umumnya telur lalat. Telur lalat. Makanya untuk habis kelahiran ternak ya. Misalnya lahiran ternak, hari-hari nggak keluar, lebih dari 24 jam. Dibiarin. Wah itu risikonya tinggi banget. Kalau saya nggak sampai 24 jam Pak, 12 jam hari-hari nggak keluar, atau 8 jam lah nggak keluar, tak tarik Pak, hari-hari itu. Karena ini nanti kan lalat banyak di situ nempel. Nempel dia ngirim telur. Lalat itu begitu dapat makanan, selalu nempelkan telur, karena umurnya lalat itu cuma beberapa hari kan. Nah telur itu yang langsung jadi jadi ulat di dalam. Makanya kalau habis lahiran diusahakan sudah ngurusin anaknya sudah sehat, ya rekan-rekan pelaten dikit lah pakai air hangat, bersihkan itu pulpanya, kemaluan sampai dengan di ambingnya itu gosok bersih biar anaknya juga sehat, induknya juga sehat.
Terus ciri-cirinya kalau ternak itu kena ada apa? Belatung itu lebih karena ada keropeng atau gimana, Pak? Apa dia garuk-garuk atau Nafsu makan turun, nafsu makan? suhu badan tinggi. Lukanya nggak kelihatan. Oh, itu yang kita bingung. Oh, nggak kelihatan ya, Pak ya? Loh, beda dengan luka yang besar, Pak. Kalau misalnya luka di jepitan itu kecil, Pak. Nah, cuman kadang-kadang sekali-kali netes darah. Dari luka yang kecil itu netes darah. Kayak dulu punya saya itu. 2 bulan baru ketahuan, Pak. Saya sampai bingung. Makan dia masih makan, cuman nggak lahap. Berat badan stagnan. Telinganya panas. Oh, itu yang jantan itu dulu? Ya. Oh, ternyata begitu pas duduk, ya, ada tetesan darah. Masya Allah, lu kecil banget, Pak, nggak nampak. Dan hitam, nutup hitam gitu. Bukan kelihatan luka terbuka. Begitu saya pegang, misalnya hitamnya nitiknya kecil itu, Pak ya. Begitu saya, di dalamnya ini mengeras. Oh. Gede, mengeras. Itu sekali pengobatan tok, Pak. Padahal sudah parah kayak gitu. Sekali tok pengobatan. Kasih apa ya kalau yang? Ya itu tadi PK. Oh, PK itu ya. PK, injek vitamin, injek antibiotik. Antibiotik saya kasih 2 kali. Ya sulit ya kalau lihat ini kena belatung pada ya, Pak ya. Nggak kelihatan, Pak, masalahnya. Beda yang dengan luka besar, luka terbuka. Itu kelihatan. Ternak enggak mencirikan misal gerak-gerik dia kesakitan bagian apa itu enggak? Enggak, ya itu makan, nafsu makan menurun, suhu badan meningkat, ya? Malas. Bawaannya malas. Nampak kelihatan malas. Kemudian nggak reaktif. Itu. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi ini sering terjadi. Indukan bunting ambruk. Bingung kita. Bunting tua ambruk. Ini faktornya banyak. Bunting tua ambruk itu banyak. Di kandang saya pun juga pernah. Memang buntingan ambruk ini atau pas lahiran terus ambruk nggak bangun, itu satu biasanya umumnya karena kekurangan kalsium. Karena pada saat induk bunting, itu kalsium rebutan antara janin dengan kebutuhan induk. Satu. Kalau kita sudah pakai premix secara rutin, bukan karena kalsium. Kita lihat apakah karena nutrisi. Kekurangan salah satu unsur nutrisi dapat menyebabkan induk ambruk. Misalnya, karbohidrat kan rebutan antara induk dengan anak selama dia buntingan. Mencukupi enggak? Proteinnya mencukupi enggak? Manakala janin ini sampai sempat lahir dalam keadaan hidup, maka induknya lah yang kolap. Biasanya terjadilah lahir prematur atau kematian kalau kekurangan salah satu unsur pakan. Salah satu kekurangan. Kalau pakan sudah kita lihat ya, suhu seperti yang terjadi di kandang saya yang baru. Di Pasuruan itu ya. Iya. 7 ekor 7-7-nya stres berat karena faktor stres. Faktor stres bisa mengakibatkan ambruk. Nah, untuk solusinya ambruk ini kebanyakan justru karena cairan tubuh. Karena cairan tubuh banyak keluar ya. Induk ini secara alami, induk bunting itu dia melindungi janinnya dengan cairan tubuhnya pada saat cuaca sengatan panas. Induknya ngalah lah kasarannya. Itu sudah terjadi di dalam sistem pertahanan tubuh induk itu seperti itu. Akhirnya anaknya selamat, induknya kolap. Induknya kolap, babon ambruk. Susu mengeras. Akibat stres juga itu.
Nah solusinya apa? Kalau susu mengeras, ya mau nggak mau kita kompres air panas dingin. Kemudian untuk yang kekurangan cairan, ternak semakin kena panas pada saat dia stres, tidak mau minum. Itu yang kita repot. Ternak pada saat panas stres, itu dia malah nggak minum nggak banyak. Kalau normal nggak stres, banyak Pak ya? Banyak. Ini karena stres, jadi karena stres malah susah. Pada saat dia pada keadaan bunting. Makanya lahirnya dia pasti dia memilih suhu tertentu. Seperti yang di kandang saya itu suhu rata-rata di bawah 30 baru mau lahir. Di atas 30 dia nggak lahir anaknya. Di semua yang buntingan. Nah, itu saya bikin catatan loh, kenapa kayak begini? Oh ternyata dia stres. Terus susu tidak keluar. Tapi susu yang tidak keluar itu Pak, selang 3 hari, selang 2 hari, banjir susu. Normal kembali. Hormonnya sudah normal kembali. Mungkin induk sudah nggak stres karena anak keluar. Bisa jadi kan begitu. Nah akhirnya susu itu langsung keluar. Dapat 2 hari susu keluar lancar. Demikianlah sepintas untuk yang sering terjadi trouble di lingkungan kandang kita. Tetapi ini yang saya sampaikan itu semuanya adalah yang berlaku di kandang saya. Mungkin ada rekan-rekan yang lebih punya pengalaman sering lain. penanganan dengan cara yang berbeda, dipersilakan.